semuanya, kembali lagi dengan kita Tribun Rio Buana. Nah, di sini kalian pasti belum pada tahu kan nama kita siapa aja. Kenalin, aku Puji Rahmani Putra, gak bisa Puji. Kenalin, aku Mutiara Rosma, biasa disapa Mutia. Kenalin, nama aku Naya Sangatara, biasa dipanggil Naya. Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu sastrawan Indonesia yang namanya pasti udah terkenal banget di sini. Nah, kalau kalian jawabnya Amir Hamzah, ya kita bakal bahas Amir Hamzah. Jadi kita bakal bahas sekilas hidup Amir Hamzah dan peranan beliau di buku Paradoks Abstrak. Oke guys, jadi di sini kita akan bahas sekilas tentang biografi dari si Amir Hamzah ini. Tunku Amir Hamzah Pangeran Indra Putra atau dikenal dengan nama penanya itu Amir Hamzah, lahir pada tanggal 28 Februari tahun 1911 di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur, Hindia Belanda pada saat itu. Nah, si Amir Hamzah ini lahir dari keluarga bangsawan Melayu Kesultanan Langkat di Sumatera Utara, dari ayahnya yang bernama Wakil Sultan Tunku Muhammad Adil dan istri ketiganya Tunku Mahajiwa. Oke guys, lanjut kita akan bahas kenapa tuh Amir suka menulis. Jadi tuh Amir menulis puisi saat masih remaja, meskipun karya-karya tidak bertanggal. Yang paling awal diperkirakan telah ditulis ketika ia pertama kali melakukan perjalanan ke Jawa, menggambarkan pengaruh dari budaya Melayu aslinya, Islam, Kristen, dan sastra Timur. Amir menulis 50 puisi, 18 puisi prosa, dan berbagai karya lainnya, termasuk beberapa terjemahan. Pada tahun 1932, ia turut mendirikan majalah sastra Pujangga Baru. Setelah kembali ke Sumatera, ia berhenti menulis. Sebagian besar puisinya diterbitkan dalam 2 koleksi. Oh, berarti si Amir ini dulunya suka nulis ya, makanya dia sastrawan. Iya, dia suka nulis tuh dari masa-masa masih remajanya gitu. Oh, lumayan banyak juga ya. Berarti puisi dia itu banyak yang terkenal nggak sih? Contoh-contohnya apa sih? Contoh-contohnya itu puisinya ada Janji Sonji atau biasa disebutnya Nyanyi Sunyi pada tahun 1937, sama Buah Rindu atau Buah Rindu tahun 1941. Awalnya ini dalam Pujangga Baru, tapi kemudian diterbitkan sebagai buku. Berarti Amir cukup kreatif juga ya. Nah, ketika kita udah ngomongin latar belakangnya dari si Amir Hamzah, kita ngobrol santai-santai aja yuk. Kalian nih, setelah aku bahas siapa itu Amir Hamzah, pendidikannya, terus misalnya dia remaja gitu ya sama si Ilik. Nah, menurut kalian tuh siapa sih si Amir Hamzah ini, dan apa yang ngebedain dia tuh dari sastrawan lainnya pada saat itu? Jadi itu Tunku Amir Hamzah ini seorang sastrawan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam angkatan Pujangga Baru. Terus yang ngebedain dia sama sastrawan lain itu gaya penulisannya Amir Hamzah itu yang inovatif dan penuh simbolisme. Terus yang udah kita tahu nih dari tadi itu kan Amir Hamzah hobi menulis kan dalam masa remaja. Nah, Amir Hamzah itu karena ia suka menulis, jadi dia dikenal sebagai penikmat sastra Melayu klasik dan gemar akan sejarah. Ia dipengaruhi oleh puisi-puisi Barat dan Melayu, serta karya-karya dari negara-negara timur lain. Jadi puisinya dia ini campuran antara bahasa Melayu sama bahasa Indonesia ya. Nah, setahu juga si Amir Hamzah itu anaknya romantis gitu loh sama si Yuli. Dia suka nulis puisi buat Yuli gitu-gitu. Itu yang gengsi mau gak sih? Makanya itu pasti hasil. Apa? Word of affirmation ya? Wah. Itu yang gengsi mau punya kayak gitu. Green flag banget ya guys. Gimana sih latar belakang pendidikan dan kehidupan pribadinya si Amir ini mempengaruhi tema-tema puisinya itu yang dia buat? Kayaknya sih gara-gara dia kan suka nulis. Terus dia lingkupnya itu lingkup Melayu gitu kan. Mungkin kalau menurut aku ya, itu jadi puisi jadi
normal lingkupnya dia tuh di Melayu, dan dia juga penikmat puisi Melayu kan tadi. Mungkin karena itu sih. Karena dia suka nulis juga kan ke bawah gitu ya. Iya. Jadi hobinya dia tuh ngebawa jadi sastrawan yang Makin banyak karyanya ya. Lanjut nih ya. Nah, seperti yang kalian ketahui kan si Amir Hamzah ini kan mati dengan cara yang tragis ya, cukup tragis tuh. Nah, bagaimana sih pengaruh kehidupan pribadinya ini terhadap karya-karyanya, dan apakah ada elemen biografis dalam puisi-puisinya tuh yang bisa kita temui tuh? Pengaruh kehidupan pribadinya mungkin karena apa ya, hubungan asmara yang rumit sama dia tuh terlalu ditekan sama pamannya. Sedangkan kayak ditekannya tuh kayak dia kan nggak mau ngikutin jejak ayahnya, tapi sama pamannya tuh harus ngikutin jejak ayahnya gitu. ya, jadi passion dia yang membuat dia tuh kayak merasa tertekan. Apalagi kan pamannya tuh menyarankan dia untuk menjadi penerus ayahnya kan, dan jadi kayak menerusin kesultanan mereka lah. Tapi karena hobi dia yang menulis, suka baca puisi, nulis puisi gitu-gitu, jadi ngebuat dia menyalurkan semua keluh kesah dia mungkin ke puisi tersebut juga. Terusnya beberapa juga puisi dia tuh ada yang tentang kegagalan cinta dia. Jadi dia tuh sempet gagal sebelum sama si Lily kalau nggak salah. Jadi dia tuh kayak beberapa hubungan dia kandas lah ya, kasar kandas gitu. Terus di buku ini juga kayak sempet ngejelasin tentang bukan boneka ini, bukan boneka mode. Jadi Maksudnya apa? mungkin karena itu yang suruhan si pamannya itu kan, pamannya nyuruh beliau buat jadi penerus ayahnya, cuman dia tuh ya masih kekeh buat menjadi sastrawan Indonesia. Karena itu bukan yang dia mau gitu ya. Katanya dia bukan boneka ya. Iya, bukan boneka. Kayak gitu dong. Kekei dong. Terus alasan dia kandas tuh, kan dia kandas nih sama si Ilik ini. Terus abis itu dia mulai sama orang baru kan tadi katanya. Iya, kan. siapa sih? Orang baru itu kira-kira siapa sih guys? Jadi yang bisa ngegantiin posisinya si Ilik itu sebenarnya namanya Tengku Kamaliah. Nah, si Tengku Kamaliah ini tuh anak dari pamannya si Amir Hamzah ini sendiri. Oh berarti paman yang tadi apa namanya, nyuruh dia itu maksa dia Ya. untuk jadi kayak ayahnya itu. Lah berarti dia hubungan masih saudara ya? Jatuhnya masih nggak sih guys? Bukuan kan sih. Bukuan ya. Dan tapi ini si Amir Hamzah ini cinta sama si Kamaliah ini secara terpaksa loh. Kasian banget ya si jadi Kamaliah orang ini. baru. Nasib jadi orang baru. Nggak ada Berarti yang tadi kita omongin tuh green flag dia tuh kita cabut lagi nggak Iya. sih? Tarik udah sendiri gitu ya. Karena setelah kita kulik lagi, ternyata dia ngasih green flag itu. Iya. Betul. Karena dia Betul. kayak cinta aja ya karena terpaksa. Nah, Terpaksa banget. Ya pokoknya guys, kalau misalnya belum selesai dulu baru mulai sama orang baru. Gitu kan. Ngerti ya, puji gitu ya. bahkan nih ya si Amir ini kan katanya sih pernah foto berdua gitu ya sama si Ilik ini. Nah, di belakang fotonya itu tulisannya yang ku cintai. Nah, sedangkan si foto anggapnya kita taruhlah contoh ya antara si Kamalia dengan si siapa nih namanya? Amir. Itu tulisan di belakangnya dia tulis yang ku kasihi. Agak sedikit dejavu mungkin. Siapa ya yang dejavu? Coba di sini ada yang dejavu enggak? Aduh, Amir. Ini apa nih? Selanjutnya apa? Tulisannya Cinta pertama bikin sakit hati. Amir membadu kasih dengan ajabu. Hanya dari itu kandas di abang. Wah, Bahkan Amir sendiri tuh bilang cinta tak dapat dipermain-main, terlebih cinta pertama. sedangkan dia aja kayak gitu ya. Maksudnya kayak Padahal pernikahannya si Kamalia sama Amir ini cukup mahal guys. Mahal banget. awal bangsawan dia. Karena kan dia
bangsawan Melayu. ya, Sultan Sama-sama Melayu. dari keturunan bangsawan. Bahkan di apa namanya di foto pernikahannya sendiri Kamalia sama Amir gak muslimnya. Datar. 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 Oke, datar gitu loh. Kayak enggak ya udah sama wajib. Tapi si cewek cinta nggak, masa kayak si siapa Kamalia ini kayak naruh perasaan gitu nggak sih ke Amir? Kayaknya sih enggak ya dari hasil aku baca ini. Berarti mereka dua-duanya sama-sama terpaksa. Betul. Bahkan dari anaknya si Kamalia sendiri sama si Amir sebenarnya dia minta maaf sama Tante Lili sendiri walaupun Tante Lili itu udah nggak ada. Karena katanya dia mewakilin perasaan ibunya gitu loh, guys. Katanya minta maaf. Tuh, katanya minta maaf lah. Padahal ya gak usah minta maaf ya guys. Karena ini bukan salah mereka berdua, juga Iya, salah karena dijodohkan ya sih. ya, walaupun mereka nggak mau tapi mau nggak mau kan gitu loh. Terus kan tadi ini nih katanya kan tewasnya tragis kan. Maksudnya tuh tewasnya dia tuh kayak gimana gitu? Tewasnya tragis ini sebenarnya datang bermacam-macam juga sih, simpang siur lah, masih simpang siur. Betul, katanya nih ada yang paling tragis banget nih. Katanya dia tuh dieksekusi guys sama Ijam atau pengurus kebun yang disayangi sama Amir. Dia dipenggal. Sebab dia dipenggal tuh kalau nggak salah karena dia masuk ke organisasi Betul, pembela salah Belanda. satunya. Itu pun masih iming-iming doang, tapi si Ijang ini emang udah istilahnya udah benci banget tuh sama si organisasi itu. Terus dia main asal aja eksekusi Amir dengan tidak ada rasa bersalah. Padahal kan nyatanya Amir belum masuk, itu kayak masuk beriming-iming doang, belum fix gitu. Emang dia tuh gak ada sama pautnya, cuma mungkin karena dia masih ada ikutan Belanda, belajar bahasa Belanda atau karena sekolah di Belanda itu kan. Iya, iya, jadi si Ijang ini udah kesel aja. Iya, dia tuh yang udah bener-bener anti banget lah sama si Belanda. Tapi tuh Iya. maksudnya masih simpang siur gitu, belum Si simpang siur lah, si simpang siur. soalnya ada juga yang ngejelasin kalau Amir ini tuh di buku ini ya, itu dia meninggal karena pengeboman gak sih? Itu kalau nggak salah. Betul. Ada loh di situ. Berarti yang masa kayak masih Iya. belum fix banget ya, masih kayak Iya, dia tuh meninggal meninggal tuh karena gimana. apa? Baru beda yang kayak sih. Belum ada kepastian jelas itu dia kenapa. Kok dipikir-pikir kasih dulu masa kayak ditinggal sama orang terpercayanya sendiri, Orang ternyata orang yang dia sayangi tapi ternyata bisa nyakitin gitu aja, Mas. Bukan nyakitin aja sih, lebih ke bunuh dia, bikin dia beda alam. Emang nggak ada yang harus bisa dipercaya benar-benar gitu, guys. Bahkan ya si Ijang ini dengan teganya dia membuang Amir itu di sebuah lubang yang dekat pohon pisang gitu. Tapi digali gitu. Digali dulu sama dia, terus habis itu tuh mayatnya Jasadnya Amir tuh dibuang di situ aja. jasadnya dibuang gitu Ya, ya. terus pakai daun-daun kering ditutupin. Maksud tanpa ya kayak sewajarnya gitu, enggak asal gitu, asal Legal, gitu aja. ilegal. Iya. Tapi hukum itu ada hukumnya kan? Maksudnya kayak si Ijang ini Ijang dapat hukumannya di penjara seumur hidup, terus mungkin karena dia stres akhirnya dia meninggal di Berarti tapi pas abis dia ngebunuh itu langsung ketahuan gitu atau si Ijangnya ngaku. Ijangnya ngaku guys, aku sendiri? ngaku sendiri. Tapi masih simpang siur sih, kita balik lagi yang pertama, masih simpang siur. jadi belum ada kejelasan dan fixnya dia Sampai saat ini Betul. gitu. Sampai saat Terus lanjut apa nih? Abis dia kayak gitu langsung, tapi setelah dia dikubur Sama si sama si Ijang kan Ijang juga meninggal kan. Terus dia dipindahin atau tetap di situ aja? dia akhirnya dipindahin guys. Oh, Akhirnya dipindahin. dipindahin. Terbongkar ya semuanya ya. Akhirnya terbongkar. Terus Amir Hamzah ini berpesan
alasan juga kalau misalkan dia meninggal nih, dia pengen dimakamin di luar kompleks kesultanan dia gitu. Jadi dia hanya mau jadi warga yang biasa aja gitu. Gak mau Gak mau dari pokoknya gak mau yang spesial gitu lah tempatnya. Mau sama rata aja sama betul. terus tetep Serius banget tadi ya? seru Cak. Oke, tadi pembahasannya tuh seru banget ya, ternyata Bener, kita kita jadi udah tahu semua asal mula si Amir Hamzah sampai wafatnya dia tuh cara dia Iya. mencintai cewek-cewek yang dia itu gimana Yang kita sebut-sebut Green sebagai flag, tapi kenyataannya tapi dia baik sih, cuman ya kasihan juga nggak sih dia dibunuh. bener Sedih juga sih itu, sumpah. kita Tadi pas dia doakan. bilang cinta pertama bikin sakit hati ya aduh guys. Mungkin kalau dia yang hidup masih sampai sekarang, dia udah bikin buku-buku yang Lebih banyak Iya. lagi yang anak-anak Gen Z pasti suka. iya, karena dia lebih ke romansa mungkin ya, romansa Melayu. Ini juga mungkin anak-anak Gen Z suka kayak kita ini awalnya kayak kurang menarik Iya, Karena kan karena karena covernya doang terus kita males baca kan pastinya. Tapi pas setelah kita telaah semuanya kita bahas dan emang seru banget yang cukup menarik sih. sampai di ujung tadi kan. jangan lupa baca ya. Nah, doakan. Ada sesi lainnya kok. Selain Oke. Ya mungkin sekian dari kita ya, kita udah bahas semuanya. terima kasih udah menemani kita. Kita siapa tadi? Tribun. Rio Buana.